Halo anak-anakku sekalian, salam selamat pagi, salam sejahtera. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di hari ini edisi Senin 21 September 2020 dalam kegiatan pembelajaran online. Berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, hati yang gembira, dan penuh sukacita untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang kita terima pada hari ini. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini kita masih membahas tentang bab 2 tentang ide kreatif di dalam iklan, slogan, dan poster. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas bagaimana menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan di dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian, tentang bagaimana menyimpulkan pesan, dan bagaimana kita menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan di dalam iklan, slogan, dan poster. Hari ini kita bergerak untuk menyajikan iklan, slogan, dan poster yang merupakan media yang harus disajikan secara menarik. Yang ketiganya harus dapat membuat masyarakat menaruh perhatian pada iklan, slogan, dan poster. Nah, berikut ini Ibu akan memberikan beberapa aspek yang harus diperhatikan di dalam menyajikan ide dalam bentuk iklan, slogan, dan poster. Yang pertama, menarik perhatian. Iklan, slogan, maupun poster itu harus mampu menarik perhatian khalayak. Di dalam penggunaan kata atau kalimat itu bersifat bombastis yang dapat dijadikan sebagai salah satu cara menyajikan iklan, slogan, ataupun poster yang menarik. Namun kalimat tersebut itu harus disesuaikan dengan isi dan tujuan dari pembuatan iklan, slogan, ataupun poster itu, dan kata-kata yang digunakan itu juga harus memiliki rasa hiperbolik. Contoh misalnya pada iklan niaga itu dapat digunakan kata-kata yang bersifat bombastis seperti terpercaya, trendy, garansi, ataupun diskon. Nah, kata-kata tersebut dapat mempersulit untuk tertarik dengan barang yang diiklankan. Kedua, menimbulkan minat. Nah, orang pembuat iklan harus dapat mengambil minat khalayak. Minat itu ditimbulkan dengan memberikan penjelasan terhadap barang, kegiatan, atau penerangan yang disampaikan. Nah, kalimat persuasif itu dan ajakan itu dirasa perlu untuk menimbulkan minat. Sebagai contoh, bukti kata-kata ataupun pengakuan dari ahli di bidang tertentu itu dapat digunakan untuk menimbulkan minat khalayak terhadap iklan, slogan, ataupun poster. Ketiga, menimbulkan perasaan ingin memiliki atau melakukan. Caranya dengan melakukan kalimat ajakan dan manfaat dari suatu barang atau kegiatan yang diiklankan menjadi objek slogan ataupun poster. Nah, penggunaan kalimat imperatif dan persuasif itu sangat diperlukan untuk menimbulkan perasaan ingin memiliki yang dikehendaki oleh seseorang. Oleh karena itu, harus menggunakan kata-kata yang menimbulkan empati layak. Yang berikutnya adalah berpikir kreatif. Nah, ide segar dan brilian yang muncul dapat dijadikan dasar membuat iklan, slogan, atau poster. Jangan lupa untuk memikirkan konsumen atau khalayak yang dituju. Berikut langkah-langkah menyusun iklan. Iklan yang menarik dan mudah dimengerti itu akan memancing minat masyarakat untuk membeli atau melakukan keinginan membuat iklan. Nah, langkah-langkah membuat iklan itu pertama, kita harus mendeskripsikan objek iklan. Maksudnya itu kita harus menentukan produk, kegiatan, atau informasi yang akan diiklankan. Nah, deskripsi objek itu sangat penting untuk menyusun konsep media dan penyampaian iklan. Kedua, menentukan media iklan. Nah, dari objek yang telah ditentukan tadi, kita dapat menentukan media iklan yang tepat dengan media yang kita inginkan. Nah, media yang dapat kita pilih antara lain iklan kolom, pamflet, baliho, iklan suara, ataupun iklan elektronik. Dia merumuskan pesan iklan. Nah, pesan iklan itu tergantung dengan jenis iklan. Pada iklan niaga, misalnya pesan yang disampaikan itu bertujuan untuk memengaruhi khalayak untuk membeli barang yang ditawarkan. Yang keempat, menentukan judul teks iklan. Merupakan kerangka dasar dalam pembuatan iklan. Nah, pemilihan judul yang menarik akan membuka pemikiran khalayak untuk tertarik melihat iklan tersebut. Sebaiknya judul dibuat singkat, padat, dan tentu saja menarik. Kelima, menyusun kerangka teks iklan. Nah, kerangka dapat digunakan untuk mengembangkan isi iklan. Yang keenam, membuat iklan semenarik mungkin.
Nah, buatlah iklan itu dengan kalimat yang bersifat persuasif yang dapat menarik perhatian pembaca. Kalau perlu, tambahkan gambar yang menarik. Tentu saja, gambar tersebut harus sesuai dengan isi iklan. Berikut adalah langkah-langkah menyusun slogan. Nah, slogan itu juga sangat diperlukan, yaitu mengandalkan kekuatan kata-kata. Oleh karena itu, pembuat slogan harus mampu memikirkan kata-kata yang singkat, menarik, jelas, dan penuh makna. Nah, langkah-langkah di dalam membuat slogan itu kita dapat lihat. Pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan. Itu fungsinya antara lain memotivasi, mengajak, atau memberikan informasi. Yang kedua, mengetahui tujuan dan sasaran slogan. Itu sebagai contoh, ketika kita membuat slogan ajakan dalam bidang pendidikan, kita dapat merumuskan tujuan yang tepat berdasarkan fungsi dan jenis slogan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kata-kata slogan. Sebaiknya slogan dibuat dengan kata-kata yang jelas, singkat, menarik, dan tepat guna, serta persuasif. Dan yang berikut adalah langkah-langkah menyusun poster. Nah, langkah menyusun di dalam menyusun poster itu menggunakan sarana tambahan yang berupa gambar. Nah, fungsinya itu untuk menyampaikan maksudnya. Nah, langkah-langkah di dalam menyusun poster itu pertama, menentukan jenis teks poster yang akan dibuat. Yang kedua, memilih kata yang tepat. Itu sesuai dengan tujuan pembuatan poster yang akan dirangkai menjadi kalimat atau penjelasan isi poster. Ketiga, menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat poster yang tujuannya adalah menggiring halayak untuk lebih masuk dan memahami isi yang disampaikan melalui kata-kata poster. Dan yang keempat, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Yang ditampilkan di dalam poster itu hendaknya mempunyai fungsi, yakni memberi informasi dan menarik perhatian halayak. Nah, setelah kita melakukan kegiatan tadi menyajikan iklan, slogan, dan poster dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari itu, kita masuk pada bagian berikutnya, itu bagian penyuntingan iklan. Nah, di dalam kegiatan ini kita harus memperhatikan kembali iklan yang telah kita susun, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan bahasanya. Nah, di dalam penyuntingan itu hampir sama dengan kegiatan di dalam mengevaluasi. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang pernah kita ajukan di dalam kegiatan tersebut itu dapat kita gunakan. Misalnya, yang kita sudah lakukan tadi menyajikan iklan, slogan, dan poster itu apakah sudah sesuai dengan struktur yang lengkap, ataukah informasi yang disampaikan itu sudah dipahami atau mudah dipahami, apakah yang berikut apakah kata-katanya itu ringkas dan persuasif, dan berikutnya apakah ilustrasinya itu memikat, menarik, dan yang terakhir dapat kita evaluasi lagi apakah iklan itu sudah sesuai dengan produk yang dijual serta sesuai pula dengan halayak sasarannya. Nah, selain itu kita juga bisa meneliti secara lebih mendalam berkaitan dengan tata penulisannya seperti kebakuan ejaan atau tanda bacanya. Anak sekalian, demikianlah penjelasan singkat dan sederhana yang telah Ibu sampaikan. Berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Lebih kurangnya dapat kalian membaca pada buku paket di halaman 52 hingga 58. Pastikan kalian dapat memahami dan mencermati dengan baik. Tugas akan Ibu berikan pada pertemuan berikutnya, pada slide berikutnya setelah penyampaian materi ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pastikan bahwa kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menggunakan masker ya untuk melindungi diri, jangan keluar rumah, tetap jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Salam sehat, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.